Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tang 68 channel. Jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada kali ini saya akan membuat tutorial mengenai menjebak lebah trigona tanpa gagal. Nah, inilah contoh dari yang menyebak jebakan yang telah berhasil. Nah, seperti kita lihat di depan video ini adalah bukti yang telah berhasil dari jebakan kayu. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua jebakan yang ada yang kita pasang, dan kita lihat di garis samping jebakan ini terlihat ada lubangnya. Kemudian di sebelah sini juga sama, kita siapkan lubang masuknya. Nah, jadi jangan lupa bahwa nanti di dalam jebakan ini pastikan lubangnya tidak tertutup agar si lebah ini bisa leluasa masuk. Itulah sekilas dari jebakan yang akan kita pasang pada kesempatan kali ini. Nah, inilah tutorialnya yang sebenarnya ini sampaikan di sini bahwa untuk penjebakan ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapat, bahwa untuk menjebak lebah trigona ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita akan menjebak si lebah trigona ini, pertama adalah tempatnya. Kalau kita membuat dari bambu, ini diusahakan tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah. Kemudian luasnya juga yang agak luas. Kemudian kalau kita amati lagi seperti yang kita pasang di dua tempat ini, kita mempergunakan bambu yang telah dipakai oleh lebah sebelumnya. Jadi lebahnya kita pindahkan ke dalam kotak dan bambunya kita pergunakan kembali. Tetapi perlu diingat bahwa untuk kegiatan kalau menggunakan bambu yang telah kita pakai, nah ini resikonya adalah karena bambu telah dibelah, maka kalau hasil belahannya tidak sempurna, maka ini dapat menimbulkan banyak lubang di sana sini. Nah, solusinya bagi saya di kegiatan hari ini yaitu bambu kita lapisi. Nah, ini seperti di contoh, bambu dilapisi. Nah, dilapisi ya, sama yang di satu juga sama dilapisi. Ini mengandung maksud bahwa nanti untuk si lebah ini tidak terlalu banyak untuk menutup lubang-lubang yang bekas dari belahan bambu itu. Nah, ini juga yang kedua, kegunaannya adalah ketika kita musim hujan, nah si air itu tidak masuk ke dalam bambu yang telah kita persiapkan. Karena pengalaman saya waktu kita tidak pakai tidak dibungkus si bambunya, ini air bisa masuk dan menggenangi lebah itu sendiri. Nah, makanya ini penting sekali untuk bambu itu dilapis oleh selaput.
Yang kedua adalah penempatan di sini perlu ada jarak antara bambu yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang dilihat di video ini, kita yang dari kayu diletakkan di bawah. Nah, di sini kita lihat juga ya di sini. Nah, nanti baru setelah ini benar-benar tertutup lubangnya ini ya, kita juga bisa menempatkan bambu yang akan kita jebak itu di atasnya. Gak apa-apa ya, jadi di atasnya juga kita pasang lagi, yang menjadi permasalahan. Kemudian kotak yang satu atau bambu yang satu yang di atas kayu ini kita letakkan juga di sebelahnya, ya gedelah kira-kira 1 meter sampai 2 meter yang dekat. Karena kalau misalnya ini terlalu dekat, ada juga lubang yang tidak mau untuk menempatkan. Jadi saran saya untuk kegiatan penempatan bambu ini bisa untuk dijauhkan dengan bambu yang satu dengan bambu yang lainnya. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa kita kalau misalnya mempergunakan bambu yang telah dipakai, atau misalnya untuk bambu yang sudah pernah ditempati dan madunya sudah diambil, kemudian koloninya juga sudah dipindahkan ke dalam kotak, ini justru lebih cepat untuk diisi oleh si lebah itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita membuat jebakan dari bambu yang normal dan yang belum pernah dipakai, ini biasanya agak lama juga untuk si lebah ini mau menempati sarang yang kita siapkan untuk lebah trigona ini. Nah, itulah jadi kegunaannya, mengapa kita mempergunakan bambu yang telah kita belah dan kita pakai kembali untuk menjebak. Jadi nanti di dalamnya kan itu masih ada banyak sisa-sisa dari madu dan dari rumahnya juga yang tidak terpindahkan oleh kita waktu kita memindahkan ke dalam kotak. Nah, ini juga mendapat keuntungan, jadi si lebah sendiri tidak terlalu lama untuk membuat sarangnya. Jadi cepat sekali dia menempati dan mengelola dengan cepat gitu. Kemudian kalau untuk kejebakan di sini, karena ini masih tahap awal, usahakan membuat lubangnya ini. Nah, ini seperti yang saya pakai di sini, di ujung bambu yang sebelah dalam kita lubangi, kemudian yang di sebelah luarnya atau di pinggirnya juga. Nah, ini baiknya kita pasang lagi untuk lubangnya. Nah, kenapa kita membuat 2 atau mungkin bisa 3 dari lubang yang telah kita siapkan, itu bisa mempercepat masuknya lubang trigona ini. Karena kalau misalnya hanya 1, mungkin ini tidak cepat untuk masuknya. Itulah mungkin kenapa kita harus membuat lubang yang agak banyak. Nanti kalau sudah diisi, ini juga si lebah akan menutup kembali lubangnya. Kalau terlalu banyak lubang juga ini keamanan daripada lebah itu sendiri akan merasa terancam juga. Nah, itulah jadi kenapa kita membuat lubang yang banyak. Itu tidak apa-apa, karena lubang yang terpakai nanti yang dipakai oleh lubang ini hanya 1 saja.
Itulah tutorialnya pada kali ini, nanti kita lihat lagi pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.